Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Pada pekan ini kajian rutin kita ba'dal maghrib di pesantren Al-Ma'had membahas kitab Tuhfatil Atfal. Tuhfatul Atfal adalah sebuah kutaib, buku kecil yang isinya adalah nazam atau manzumah, bait-bait manzumah dalam ilmu tajwid. Kitab Tuhfatul Atfal ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri atau sering dikenal dengan Syekh Al-Jamzuri, begitu saja. Dalam majelis ini kita akan membacakan dulu nazamnya, baru kemudian menjelaskan kalimat-kalimat yang ada dalam manzumah ini. Setelah itu kita praktek. Kita baca dari Muqaddimatun Nazm. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Wazan dari manzumah ini adalah mustaf'ilan, 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 mustaf'ilan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Begitu. Mustaf'ilan, 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 mustaf'ilan. Untuk bicara tentang musiqal wazn ini, di ruangan ini yang sudah paham baru kelas 12 dan kelas 13. Bagi yang di bawah itu belum paham. Kelas 7 dan 8 taunya wazan shorof. Baik. Tapi biasanya orang-orang yang mempelajari manzumah ini lebih asyik dan lebih mudah jika itu dilakukan. Dengarkan, dan lagunya bebas ya, tapi yang penting benar pembacaannya. Contohnya seperti ini. Kalau mau ikut contoh seperti ini boleh, ambil contoh yang lain juga boleh. Dan nanti dalam jeda istirahat bel aktivitas harian Al-Ma'had akan terdengar di jam istirahat. 10 menit sebelum istirahat selesai nanti akan dibunyikan. Ya. Sekarang dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun Nazm. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala
Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al mihyi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Kira-kira bisa? Dengarkan lagi. Buya akan baca 3 kali. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al mihyi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Sekali lagi, yang sudah pernah hafal ikuti. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al mihyi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Baik, mari kita masuki syarahnya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu berkata. Siapa yang berkata? Raji rahmatil ghafuri, orang yang mengharapkan rahmah Allah yang maha pengampun. Dauman, selalu, selamanya. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri. Siapa itu Sulaiman Al-Jamzuri? Kita bacakan dulu biodatanya. Huwa Syekh Sulaiman ibnu Husain ibni Muhammad ibni Shalabi Al-Jamzuri Asy-Syahiru, yang terkenal bil Afandi, terkenal dengan Al-Afandi. Wulida, dilahirkan di Madinati Tonto, di kota Tonto. Di mana itu? Wilayah Mesir. Makanya di wilayah Mesir banyak para masyayikh ahli tajwid. Fi Rabi'il Awwal sanata bid'in wa sittin ba'dal mi'ati wal alfi minal hijrah. 1160-an Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriyah. Jadi berapa tahun yang lalu kira-kira? 300 tahun yang lalu. 300 tahun kayak apa ya? Kakek kita saja baru meninggal umuran 70-an, 60-an ya. Nah, kalau 300 tahun berarti 5 kali lipatnya umur kakek kita kemarin yang meninggal ya. Lanjut. Wal Jamzuri nisbatun ila Jamzur baladi Abin Nazim al-kainah bi muhafadhatil manufiyah ala bu'di bid'ati amyalin min madinati Tanta. Al-Jamzuri itu nisbat kepada Jamzur, sebuah tempat
sebenarnya itu adalah tempat dari kelahiran ayahnya Syekh Sulaiman. Jadi seperti Buya nih, lahir di Indramayu, tapi ayah lahir di Cirebon. Orang bilang Syekh Mudrika Ilyas Asy-Syirbuni, orang Cirebon. Padahal lahirnya di Indramayu. Kenapa Asy-Syirbuni? Maka dinisbatkan kepada tempat ayahnya. Seperti ini Al-Jamzuri. Baik. Ini perkenalan tentang beliau sekilas saja. Berikutnya kata beliau, alhamdulillahi. Ini memang kalimat yang semestinya menjadi muqaddimah bagi setiap khutbah, bagi setiap pembicaraan. Setiap pembicaraan, khutbah, pidato yang tidak diawali dengan hamdalah, maka terputus barokahnya. Musalliyan ala, artinya bersolawat kepada Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa man tala, wa alihi dan keluarga besar beliau, wa man tala dan siapapun berikutnya. Tala bisa bermakna tabi'a, yang mengikutinya setelah itu. Bisa juga maknanya tala yatlu tilawah, artinya membaca. Berarti termasuk kita yang membaca mandhumah ini didoakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Wa ba'du, artinya amma ba'du, dan ini mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu sunnah di dalam khutbah atau pidato atau ceramah, kita mengucapkan amma ba'du. Wa ba'du wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Hadzan nazm ini bait-bait yang memiliki qafiyah akhiran yang sama, itu namanya nazm. Kenapa disebut nazm? Karena dia bukan memakai uslub adabi, bukan memakai uslub sastra, bukan memakai gaya bahasa sastra. Ini adalah gaya bahasa ilmiah. Kandungan ini, kandungan matan ini, kandungan nazm ini adalah masalah ilmu. Apa bedanya antara nazm dengan syair? Ini bukan syair, ya. Ini namanya nazm atau manzumah. Bedanya antara nazm dengan syair adalah nazm termasuk uslub ilmi, sedangkan syair uslub adabi. Bedanya antara uslub ilmi dan adabi apa? Kalau uslub ilmi itu ardul haqa'iq al-ilmiyah. Kelas 10 baru belajar, ya, di ilmul bayan. Nazm atau uslub ilmi itu hanya memaparkan bukti-bukti ilmiah, dan apa yang terkandung di sini adalah ilmu tajwid. Kemudian salah satu ciri khas uslub ilmiah adalah tidak menghadirkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang indah-indah, tidak juga memakai gaya ilustrasi-ilustrasi gambaran, memakai tasbih, memakai majaz, memakai kinayah, tidak ada di sini. Polos-polos saja, apa adanya, menyuguhkan hakikat-hakikat, fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah. Itu yang ada di dalam nazm. Berbeda dengan syair. Kalau syi'run, maka di dalamnya ada unsur as-suwar al-bayaniyah, gambaran-gambaran atau ilustrasi-ilustrasi. Maka sering memakai gaya bahasa tasbih, majaz, dan kinayah. Ya, untuk lebih
Jelasnya nanti anak-anak yang masih SMP mungkin agak kurang nyambung, harus sampai tuntas belajarnya di Al-Ma'had sampai naik ke SMA baru ketemu dengan apa yang Buya katakan sekarang ini, baru nyambung nanti insya Allah ya. Kalau sekarang masih agak sedikit kurang nyambung, tapi tidak sampai jadi jaka sembung ya. Selanjutnya, hadzan nazmu lil muridi. Al murid adalah siapa murid? Talibul ilmi. Kita sering dengar istilah talibul ilmi. Kalau di zaman Buya SD dulu, santri, siswa itu sebutannya murid. Ketua kelas itu namanya ketua murid, KM. Itu di zaman Buya. Di zaman kalian sekarang sudah berubah. Ketua kelas, ketua siswa. Sekarang lebih banyak disebut siswa. Ya. Tapi kalau dulu memakai bahasa Arab, ketua murid, KM. Nah, kalau di Al-Ma'had mau dikembalikan dengan bahasa itu lebih baik. Kelas 10 siapa ketua muridnya? Siapa? Argal. Ya. Kelas 10 akhwat siapa? Hana? Ya, ya. Dan seterusnya, begitu. Jadi murid maksudnya adalah talibul ilmi, at-tilmiz. Baik. Nazam ini disusun, diperuntukkan bagi para santri. Jadi kalian layak untuk belajar nazam ini. Tentang apa pembahasannya? Finnuni wat tanwini wal mujudi. Kutaib buku kecil ini membahas tentang hukum-hukum tajwid berkaitan dengan nun, tanwin. Nun dan tanwin biasa selalu dibahas bersamaan, karena nun dan tanwin itu asalnya sama, asalnya nun. Kalau kita bicara nun, suaranya adalah n, an, in, un, begitu ya, suaranya n. Tanwin bagaimana? Tanwin itu dari kata nawwana yunawwinu tanwinan, tanwinatan tanwanan tinwanan munawwanan, fahuwa munawwinun wa dzaka munawwanun, nawwin la tunawwin munawwanun munawwanun. Apa maksudnya? Nawwana yunawwinu tanwinan, mengenunkan, menjadikannya sama dengan nun, sehingga fathatain yang asalnya fathah satu a maka dibaca an. Kasrotain yang asalnya satu kasroh dibaca i, maka dengan kasrotain ditanwinkan. Ditanwin artinya dienunkan menjadi in, ya. Kalau misalnya kalian mau nulis namanya Iin, maka kasih saja kasroh satu, berikutnya kasroh dua, Iin. Ya, namanya Iin itu mudah kalau dalam bahasa Arab, itu tinggal kasih kasroh satu, berikutnya kasih kasroh dua, Iin. Aan juga begitu, Aan. Ustadz Aan, kasih fathah satu di atas, berikutnya fathatain, Aan. Kalau akhwat ada namanya Uun, juga begitu. Dhammah satu, kasih dhammah dua, berikutnya Uun. Ya, jadi tanwin dengan nun kodowai. Intinya efek akhirnya suaranya adalah n. Baik, itu ya.
Berikutnya wal mududi, dan kitab kecil ini juga akan membahas tentang berbagai macam mad. Al mudud jama' min mad. Maddun, maddani, mududun. Mad 1, maddani 2, mad 3 atau lebih, mududun. Ya. Jadi wal mududi jamak dari kata al mad, berbagai macam mad. Selanjutnya maituhu bi tuhfatil atfali. Sebelum itu ini kan oleh Syekh muqaddimah ini bahasan-bahasannya apa saja, tidak menyeluruh. Karena kalau kita buka nanti di sini bukan hanya nun tanwin dan mad saja, tetapi juga termasuk pembicaraan tentang hukum-hukum apa saja. Hukum mim sakinah, kemudian mim dan nun musyaddadatain yaitu gunnah, kemudian juga syamsiyah dan al qamariyah, asy-syamsiyah. Ahkamul lamil fi'il, ya, seperti qul, if'al, ij'al, itu lamul fi'il. Kemudian bicara tentang idghamul mislain, baru bicara tentang aqsamul mad, macam-macam dan bagian-bagian mad. Nah, ya. Jadi yang disebut tadi nun dan tanwin serta mad itu belum menyeluruh. Ini globalnya saja. Selanjutnya sammaituhu bi tuhfatil atfali. Sammaituhu, aku memberi nama, memberi judul buku ini bi tuhfatil atfali. Tuhfah. Tuhfah itu apa sih? Nih, kalau misalnya Buya pulang dari umroh, Buya pulang dari umroh, membawa oleh-oleh. Ada coklat, ada permen, ada susu, ada yogurt, ada apa gitu ya. Nah, anak-anak SD kumpul, ya, Aisyah, Nafiza, Haikal, Mazaya, Mudrika, Labib dan kawan-kawannya semua dikumpulin. Nih, apa namanya ini? Oleh-oleh. Jadi ini tuh oleh-olehnya seorang alim di antara ulama buat anak kecil. Jadi sebenarnya mah buku ini untuk anak SD. Cuma kan kita karena nggak bisa bahasa Arab, aslinya kita berbahasa Indonesia. Kalau di Arab ini untuk SD, pelajaran SD, ya. Tapi kita mau SMA juga bahasa Arabnya masih SD, ya. Bahkan pinteran anak SD di Arab daripada anak SMA di Al-Ma'had. Kalau suruh bicara bahasa Arab. Makanya gini, ada cerita begini. Ada orang Indonesia datang ke Mekah, ngelihat anak-anak kecil pada ngomong bahasa Arab. Apa komentarnya? Hebat ya, anak-anak kecil udah pinter bahasa Arab. Ya. Begitu juga ketika ada orang melancong ke London. Datang ke London, kelihatan ada anak-anak kecil ngomong bahasa Inggris, keren amat ya. Anak kecil-kecil begini udah pinter bahasa Inggris. Nah iya, orang itu bahasa aslinya. Jadi buku kecil gini ya, bagi kita mah ini pelajaran berat. Tapi bagi orang Arab mah ini pelajaran SD. Ya. Sama juga kitab yang lain yang kalian pelajari.
kelas 7, kelas 8, kelas 9 belajar kitab Safinatun Najat. Kitab fikih itu kalian belajar bersama Ustaz Mukhlis. Kitab fikih itu SD itu. Pelajaran SD itu, SD Arab. Nah, kalau di kita ya kitab gundul begini, yang gondrong aja kadang bacanya salah. Ya, apalagi yang kitab gundul gitu. Tapi keadaan ini membuat kita jadi harus tawadhu'. Ya, tawadhu'. Bertawadhu'lah. Tawadhu' takun kan najmi la hali nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wala taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila safahatil jawi wa huwa wadi'un. Apa artinya? Tawadhu', bertawadhu'lah kalian, takun kan najmi, maka kamu akan seperti bintang. Kalau orang bertawadhu' maka seperti bintang. La halinazirin, nampak bagi orang yang melihatnya, ala safahatil ma'i, di atas permukaan air. Bintang kelihatan di atas permukaan air, sepertinya di bawah. Wa huwa rafi'un, padahal dia di atas, padahal dia tinggi. Maka dengan bertawadhu' orang akan menjadi mulia dan tinggi, rendah hati, ya. Baik. Wala taku kaddukhani, jangan seperti asap. Jadi manusia jangan seperti asap. Gimana asap tuh? Ya'lu bi nafsihi, membubung tinggi aja yang namanya asap tuh. Nggak ada mau merendah. Padahal yang namanya asap itu rendah. Wa huwa wadhi'un. Wadhi' artinya rendah. Tawadhu' takun kan najmi la hali nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wala taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila safahatil jawi wa huwa wadhi'un. Ya, ini pelajaran akhlak. Terakhir, ya. Jadi namanya tadi apa? Nama kitabnya Tuhfatul Atfali. Al-atfal artinya anak-anak kecil. Al-atfal itu umuran SD itu atfal. Ya. Ya SMP masih lah, kalau masih kelas 7 masih tiflah. Seperti Wafa, Dwi, Rahma ini tiflah. Tiflatun, gadis kecil. Ya, apalagi Aldi, tiflun. Kalau udah mah anaknya kecil, badannya kecil lagi, tufailun. Tufail. Tapi jangan tufaili. Kalau disebut tufaili itu yang suka mendekati orang yang lagi punya makanan, temennya lagi punya makanan, bagi dong, itu namanya tufaili. Ya, baik. An syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Ya, artinya ini adalah guru. Ya, siapa beliau? Al-Mihi, Asy-Syaikh Al-Mihi ini adalah namanya Asy-Syaikh Nuruddin Ali ibnu Umar ibni Naji ibni Funaish Al-Mihi, nisbatan li baladihi Al-Mih bijiwari Madinati Shibbin Al-Kum bi muhafadhatil Manufiyah. Itu adalah di wilayah bapaknya Syekh Sulaiman ini. Berarti ini beliau belajar dulu, belajarnya awalnya di mana? Di daerah bapaknya dulu. Ya, baik. Arju bihi an yanfa'at tullaba.
Dengan kitab kecil ini aku berharap bisa bermanfaat bagi para talibul ilmi wal ajra, dan mendapatkan pahala. Artinya Allah menganugerahkan pahala untukku, kata Syekh Sulaiman, wal qabula, dan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Azza wa Jal, was thawaba, dan as-thawab sama dengan al-ajr, yaitu pahala. Kita doakan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala dan gurunya serta kedua orang tuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau dan mereka serta kita semua dan orang-orang tua kita yang sudah wafat, agar Allah berikan ampunan dan rahmahnya. Sampai pada poin ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan Jumat malam Sabtu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.